Wajib coklat es krim. Wih, 10 lewat nih kita nih. Abon. Oke. Oh iya. Kenapa kita save hari ini? Oke, kita langsung aja. Tidak perlu lama-lama karena memang komitmen saya ada atau banyak atau sedikit viewer itu bukan jadi masalah buat saya. Mending saya ketepatan waktu. Ya, jadi mulai jam 10 kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai technical advisor di Bella Coklat. Apa kabar Bella Lovers? Ya, udaranya nih sendu ya. Sendu. Dingin ya kan, dingin begini. Dingin begini enaknya kita bikin es krim. Biar tambah dingin. Karena min kali min plus ya. Iya betul. Min tambah min sama dengan plus. Oke, kali ini saya akan membuat menu tersimpel saya selama sepanjang saya demo, karena mungkin ada juga yang saya bikin menu simpel tapi ada proses pelelehan dulu lah, ada proses yang lain-lain segala macam. Kalau enggak, ini cukup pengocokan aja, butuh freezer udah jadi. Oke, menu kali ini kita hanya membutuhkan 3 bahan pokok ya, 3 bahan pokok, 4-nya ini sebagai ini aja sih, sebagai tambahan aja ini. Yang pertama ada Bella Spread coklat, itu 125 gram nanti untuk es krimnya. Kemudian ada 50 gram susu cair atau 50 ml. Lalu ada fresh cream ataupun whipping cream 225 gram. Nah, ada pun nanti coklat chip Bella ini 25 gram sebagai campuran adonan dan juga topping. Nih, lihat nih. Ini satu-satunya coklat chip bentuknya kerucut yang di coating tuh kan, mengkilat. Jadi tahan terhadap panas ketika di repack di toko-toko gitu, dia nggak kusam di plastiknya. Dan rasanya juga rasa khas coklat, nggak terlalu manis. Oke. Menu kali ini sajian untuk anak-anak dan rasanya pun nggak kalah sama es krim yang ada di pasarannya, yang di luaran, dan juga rasanya cukup enak banget dah. Yang pertama ada ketimbang 125 gram Bella Spread coklat, masih disegel. Nah, untuk Bella Spread coklat ataupun Bella Spread yang lainnya, di sini ada kemasan aluminium foil seperti ini ya, kertas aluminium foil seperti ini. Ini kalau misalkan untuk dipakai berkali-kali, saya sarankan jangan dilepas semuanya, jadi cukup setengahnya aja seperti ini. Kita ambil sesuai kebutuhan, nanti tutup rapat lagi, tutup sampai bunyi. Jangan disimpan di dalam lemari pendingin ya, atau di dalam kulkas untuk semua produk Bella. Oke. 125 gram. Ini rasanya cepat banget dah. Kenapa saya membuatnya yang coklat? Karena coklat itu umum. Siapapun juga suka coklat ya. Bebas nanti kalau ibu-ibu mau bervariasi menggunakan yang cheese, menggunakan yang tiramisu silakan. Lalu kita campur dengan 50 gram susu cair. Nah, ini nggak perlu dipanaskan, saya bilang tadi ini semuanya sangat simpel dan cepat. Ini kita aduk rata aja. Kita aduk rata sampai si Bella Spread coklatnya itu larut ataupun homogen ya dengan susu cairnya. Sangat mudah sekali, nggak perlu dipanaskan. Jadi ibu nggak perlu butuh mixer, nggak perlu butuh kompor, cukup butuh mixer aja. Dan saya lihat berkeliaran resep di Google ya, di Google, di media sosial itu ada penambahan yang namanya cake stabilizer atau SP, kebanyakan bisa SP. Sebenarnya gini, saya kadang bingung. Di situ adalah kenapa menggunakan emulsifier ataupun stabilizer.
supaya mungkin biar nambah ngembangnya tinggi ataupun biar apa ya, stabil segala macam. Sebenarnya gini, kita dengan adanya whipping cream aja, asal whipping creamnya masih dingin itu sebenarnya nggak masalah. Dan biar nggak cepat lelah di mana-mana, yang namanya es krim itu harus dalam keadaan dingin dan harus dimasukkan ke dalam freezer. Kalau misalkan nggak, biar nggak takut lelah segala macam, itu bukan es krim nanti itu. Ya seperti ini, cepat sekali kan. Cukup menggunakan 3 bahan aja, nggak perlu namanya stabilizer lah apalah, nggak perlu. Oke, kemudian whipping cream ataupun fresh cream ini dingin ya. Whipping creamnya dingin, ini kita kocok sampai dia 80% ngembang. Oke, tekan satu dulu. Nggak perlu penambahan susu bubuk, nggak perlu penambahan gula, nggak perlu penambahan stabilizer, 3 bahan pokok aja. Whipping cream, susu cair, ataupun dengan gelas dan coklat. Nah, susu cair ini kalau ibu bikinnya coklat, ibu bisa menggunakan susu cair yang coklat juga bisa. Oke, naikkan kecepatannya. Memang es krim ini dia itu 2 kali pengkocokan. Setelah sudah ngembang dan tercampur, kita masukkan ke dalam freezer sebentar, kurang lebih 15-30 menit. Kita keluarkan lagi, baru kita kocok lagi sampai dia halus. Baru kita masukkan ke freezer minimal 3-4 jam, baru bisa kita sajikan. Satu hari pun misalkan kita bikin hari ini nih siang, untuk besok pagi itu malah lebih baik, atau besok siang juga malah lebih bagus. Oke, ini sudah 80% ngembang. Kemudian kita masukkan Bella spray coklatnya yang sudah dicampur dengan susu. Ini benar-benar menu yang sangat simpel dan enak. Bentar, saya akan masukkan semuanya. Pokoknya rasanya nggak kalah dengan es krim yang ada di supermarket. Nanti kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak nggak percaya, silakan bikin, karena memang resep saya tuh sudah teruji dan yang pasti enak. Kalau nggak lagi saya jilat. Oke, kenapa dia harus 80% ngaduk? Ya, 80% ngembang, tidak sampai dia benar-benar kaku. Karena kalau misalkan sampai kaku, kemudian kita masukkan si campuran tadi, spray sama susunya, nanti dia akan pecah. Nah, kotornya halus ya. Oke, sudah. Kemudian kita ratakan. Kalau kita masukkan ke dalam freezer, ini untuk mastiin bahwa si campuran tadi rata dengan es krimnya. Oke, kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 15-30 menit. Biarkan dia beku sebentar aja. Sebentar nggak sampai membeku banget sih, sampai dia benar-benar tadi kan agak sedikit lembek tuh, masih agak sedikit encer. Sampai dia nggak terlalu goyang, baru kita aduk lagi. Karena terlalu kaku pun diaduk lagi dia akan pecah nantinya. Ya, gimana, simpel nggak? Kemudian
Kalau mau lebih padat supaya bisa dipotong seperti es Singapura ada tambahannya nggak, saya kurangi aja susunya. Misalkan tadi di susunya 50 gram, kurangin susu jadi 25 gram aja. Oke. Dan juga dikocokkan sampai benar-benar kaku dia, sampai benar-benar kaku baru masukkan ke dalam cetakan. Nah, sebenarnya kalau misalkan biar kayak es krim potong Singapura itu memang lama aja, karena es krim Singapura pun dia memang beku ya, nanti ketika dipotong masukkan ke roti atau segala macam, nanti dia lama-lama tetap meleleh juga kok. Oke, itu. Lalu saya akan menghitung kosnya. Kalau kos ini yang namanya es krim, semurah-murahnya es krim juga kan harganya juga lumayan ya. Tapi ini dibandingkan, kalau dibandingkan dengan es krim yang ada di jajanan di luar atau di supermarket, ini jauh lebih murah kosnya. Kalau untuk masalah rasa saya berani jamin. Untuk rasanya saya berani jamin. Oke. Oh iya, ini saya menggunakan susu cair. Kalau ibu-ibu mau misalkan dalam segi kos ingin lebih murah, bisa menggunakan air dingin biasa kok, atau air biasa aja, air matang biasa boleh. Ingat ya, air matang, jangan air misalkan air keran, jangan. Karena ini es krim ini adalah ready to eat, tidak ada proses pemasakan, tidak ada proses pemanasan segala macam, dia tinggal dikocok makan. Ingat menggunakan air matang ya. Kalau menggunakan air matang, tapi kalau mau menggunakan susu lebih baik. Ini kosnya tadi saya lupa masukin choco chip nanti aja setelah saya aduk ya, masukin choco chipnya. Kosnya itu kalau cuma bahan bakunya doang sekitar 20.900 rupiah. Sebenarnya 20.800 sekian. Itu kosnya, hanya bahan bakunya aja. Kalau operasional itu tadi saya bilang es krim ini biaya operasional termasuk sedikit kalau menurut saya, karena cuma hanya menggunakan listrik. Tidak ada proses pemasakan atau tidak proses pemanggangan, jadi costnya itu operasional lebih murah, tapi tetap dalam penghitungan rumus itu tetap harus dipakai. Jadi mau operasional sedikit atau banyak tetap harus pakai rumus itu, jadi lebih murah kan. Itu costnya kalau misalkan sudah sama operasional dan yang lain-lain itu 29.200 itu costnya. Kalau misalkan satu adonan tadi itu kalau ibu-ibu jual 43.000 lah ya, 44.000 lah. 43.900 ibu jual itu udah untung 50%. Dari adonan tadi tinggal ibu bagi cetakannya ataupun ibu di apa namanya Tupperware atau di mana yang ibu jual itu jauh lebih murah. Total adonannya ini kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Setengah kilo adonan itu dijual 44.000 itu dapat untung 50%. Setengah kilo es krim bayangin. Banyak banget ya. Setengah kilo ya. Saya es krim kalau ibu jual 44.000 untungnya 50%. Coba kalau ibu beli maaf di supermarket cuma berapa gram tuh harganya udah berapa puluh ribu kan, seperti itu. Cara membandingkan seperti itu ibu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ini dingin banget tuh nah, jadi kita tambahkan 25 gram Bella chocolate chip. Kalau ibu mau menambahkan kacang mete cincang yang sudah dipanggang silakan. Oke. Kenapa 25 gram? Kenapa nggak banyak? Karena kalau terlalu banyak pun nggak kurang pas ibu ya, kurang pas. Jadi terlalu banyak choco chipnya. Nah ini kita aduk lagi. Dan dia warnanya akan lebih muda lagi kok. Sebentar aja, gak sampai 1 menit. Nah kalau mau hasil lebih baik lagi, ibu simpan, tapi ibu wrapping ya, pakai menggunakan plastik wrapping supaya tidak boleh kalau misalkan ibu mau langsung nggak pakai wrapping boleh, tapi lebih bagusnya pakai wrapping seperti ini. Kenapa? Karena biar nggak bagian luarnya nanti keras, bagian dalamnya masih empuk, tidak seperti itu. Saya pengen di sini adalah es krim ini bagian atas sama bagian dalamnya sama-sama masih keras gitu, rasa itu sama.
Oke. Akan saya wrapping. Jadi nggak terlalu keras bagian atasnya. Ini kita simpan minimal 3 jam sampai 4 jam minimal. Tapi misalnya untuk seharian besoknya itu lebih baik lagi. Tada. Setelah 3 jam. Oh ini udah sehari chef. Itu Mister. Tuh ya. Soft ya. Tetap soft ya. Oke, kita siapkan mangkuk untuk disajikan. Kita siapkan ice scoop atau es krim scoop. Ya. Bisa dilihat. Tuh. Udah kayak di ini. Apa namanya? Di supermarket. Jadi kalau misalkan ini boleh menggunakan air biar lebih gampang. Kita lihat. Oke, tuh coklatnya. Wih, mantap. Jadi dia nggak terlalu ini juga sih, dalamnya nggak terlalu keras, Lembut banget ya, chef. lembut tuh. Jadi ketika dimakan nanti pun dia lumer di mulut, nggak yang mendal gimana gitu. Es krim saya suka banget nih, es krim apa aja, apalagi es krim durian. Satu resep jadinya segitu, chef. Iya, satu resep. Banyak banget ya, chef ya. Oke. Oke, kita taburi sedikit coklat chip. Kemudian ini ada wafer stick, kalau ada wafer stick silakan. Ini punya Coco wafer stick, punya perusahaan kita juga. Nah, dari Dolphin juga. Kita kasih hiasan sedikit strawberry. Buat cherry atau buat apa silakan ya. Tanah Choco Chip coklat es krim by Bella Coklat. Simple kan? Simple, cepet banget, chef. Wah, cepet banget nih. Bisa harus coba nih. Oh, Mister mau dibungkus. Mister mau dimulai. Cobain dulu Mister, kayak ini nih. Saya yakin sekian jam juga udah nyampe berkali ya. Silakan Mister. Biar bener. Oke, saya akan mengumumkan challenge minggu lalu, yaitu membuat es krimnya, dan cuma ada 2 ya, nggak apa-apa ya. Untuk yang nomor 2 atau kita pilih memang berdasarkan tema. Yang pertama, yang juara 2 ada Dina Romadina. Yang juara pertama @indah.nh. Yang nomor 2 ada Dina Romadina. Yang pertama ada indah.nh. Terima kasih kepada pemenang. Jangan lupa saksikan terus demo live-nya Bella Coklat. Akan ada resep-resep yang lebih menarik. Untuk minggu depan saya akan membuat resep yang lebih unik. Es krim cake nantinya ya. Tapi ini lebih cenderung ada sedikit sayuran-sayurannya. Ada berbau sayuran. Unik kan? Penasaran gimana? Saksikan di hari, mungkin saya di minggu depan tuh kan hari Rabu kalau nggak salah libur nasional ya. Ada pemilihan umum ya. Serentak kan tanggal 9 nanti. Kita akan ada demo di hari Jumat. Insya Allah di hari Jumat saya akan demo ice cream cake. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas nama Bella Coklat. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bella Lovers yang sudah setia untuk menyaksikan demo live-nya dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa mematuhi protokol, jaga 3M. Mencuci tangan, jaga jarak, sama memakai masker wajib. Oke, see you. Terima kasih. Saya Tri Wijayanto. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.